Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua dan teman-teman semua? Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Iya, masih sharing dengan saya program motivasi, pendidikan, dan parenting. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing dengan teman-teman semua, yaitu pada program pendidikan. Khususnya kita akan bahas tentang dunia guru. Dan lebih spesifik lagi kita akan ngebahas tentang dunia public speaking untuk guru. Kenapa ini penting kita bahas? Karena public speaking adalah modal utama menjadi seorang guru yang kreatif. Modal seorang guru yang menyenangkan. Nah, sekarang saya akan ngebahas tentang 7 cara bagaimana kita mengurangi rasa grogi kita ketika kita harus tampil di depan umum atau kita pertama kali masuk ngajar di dalam kelas. Atau Bapak Ibu guru akan presentasi karya tulis ilmiahnya, atau Bapak Ibu guru mungkin akan menjadi pembina upacara karena nggak semua guru sanggup menerima tantangan menjadi pembina upacara walaupun itu berbicara di depan murid-muridnya. Nah, 7 tips ini mudah-mudahan bisa mengurangi rasa grogi kita. Ya, kenapa? Karena memang saya juga merasakan bahwa setiap kita pasti punya perasaan nervous atau grogi ketika berbicara di depan umum. Walaupun kita sudah punya pengalaman yang banyak. Walaupun mungkin kita sudah berbicara di ribuan panggung, tetap saja ada rasa grogi. Baik, tips yang pertama adalah jika Bapak Ibu guru misalkan besok diberikan kesempatan untuk menjadi pembina upacara atau akan presentasi tentang karya tulisnya, ikut lomba guru berprestasi misalkan, maka yang pertama adalah latihanlah di rumah. Latihan di rumah berbicara. Dari kita memulai pembukaan, dari salam, mukadimah, isi yang ingin kita sampaikan, penutup, sampai ke salam lagi. Latihan di rumah dengan sebaik-baiknya. Dan saya sarankan adalah latihan di depan kaca. Tetapi di zaman era digital ini, maka kita bisa latihan di depan kamera. Jadi Bapak Ibu guru bisa berbicara seperti apa yang saya sampaikan sekarang ini di depan kamera, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki terus seperti itu. Sehingga ketika pada saatnya nanti Bapak Ibu guru harus tampil di depan umum, berbicara menyampaikan materi sesuai yang akan disampaikan, maka insya Allah akan lebih percaya diri. Jadi jangan sampai kemudian kita punya kesempatan atau diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, tapi nggak menyiapkan apapun, apa adanya, maka dijamin akan blank. Walaupun kita sudah terbiasa dengan mempersiapkan diri, maka apa yang kita sampaikan akan menjadi lebih berbobot dan berkualitas. Yakinlah dengan apa yang saya sampaikan. Para pembicara pun dia akan berlatih dulu di rumah sebelum dia tampil di panggung-panggung berbicara. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu guru semua dan teman-teman semua, datanglah sebelum acara dimulai. Jadi sebelum acara dimulai, misalkan kita punya undangan untuk mengisi sebuah program acara jam 8 atau mengisi pembina upacara jam 7.30 atau kita akan presentasi tentang karya tulis kita karena kita ikut lomba guru berprestasi, misalkan jadwal jam 10, maka datanglah sebelum jam-jam yang kita harus tampil. Minimal 30 menit sebelum acara dimulai, kita harus ada di lokasi tersebut. Kalau kita mengisi seminar misalkan, kita bisa melihat tentang di mana nanti kita berbicara, berapa audiensnya, kemana kita harus berjalan, bagaimana kita berinteraksi. Kalau teman-teman ditugaskan untuk menjadi pembina upacara, di mana teman-teman nanti akan duduk, bagaimana cara menyapanya, bagaimana eye contact-nya dengan murid-muridnya, seperti itu. Nah, dengan seperti ini maka kita akan siap ketika harus saatnya dipanggil oleh MC. Kenapa? Karena kalau terlambat, kemudian kita akan menjadi tergesa-gesa dan ngerasa bersalah atau ngerasa malu. Seperti itu. Jadi, pastikan kita datang sebelum acara dimulai, terutama 30 menit sebelum acara, teman-teman, Bapak Ibu guru sudah ada di tempat tertentu. Yang ketiga adalah, pahami benar materi yang akan kita sampaikan. Saya biasanya sebelum mengisi program training, seminar parenting, saya akan melakukan riset-riset kecil dulu.
saya searching di Google, saya lihat konten-konten di YouTube untuk memastikan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia. Jadi pahami benar-benar materi yang akan kita sampaikan dengan membaca berbagai referensi dari buku kah, dari internet, atau dari YouTube seperti itu. Dengan menguasai materi, dengan memahami materi, maka kita akan mudah untuk menyampaikannya. Walaupun kita tidak melihat teks, walaupun kita tidak bisa melihat slide presentasi, minimal kita sudah memahami inti yang akan kita sampaikan. Yang keempat, kita bisa membuat catatan ringkas. Seandainya misalkan di tempat kita diminta berbicara, ada podiumnya, nah maka kita bisa membuat tuh catatan ringkas itu seperti para khotib Jumat. Biasanya mereka kan bawa catatan kertas juga ya, sebagai poin-poin yang akan disampaikan. Contoh misalkan, poin pertama kita tulis pembuka, kemudian mukadimah. Kita buat catatan siapa saja para penjabat ulama yang harus kita berikan penghormatan di sana. Kontennya kita membahas apa aja, misalkan 3 ciri menjadi guru kreatif, kita sampaikan satu-satu, sampai penutupnya seperti apa. Nah, catatan ringkas ini membantu banget kita untuk bisa berbicara di depan umum atau presentasi seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan berbicara, misalkan menggunakan laptop, nah, itu tentu lebih baik. Bapak Ibu bisa membuat slide presentasi yang menarik. Misalkan yang ikut lomba guru berprestasi seperti itu. Yang berikutnya adalah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu guru adalah cek penampilan kita. Apakah kita sudah berpakaian rapi? Ya, karena berpakaian itu mempengaruhi sekali terhadap psikologi kita ketika berbicara di depan umum. Jangan sampai kemudian orang melihat kita sinis. Kenapa? Karena dari cara berpakaian kita tidak rapi. Atau kita mungkin bau ketek. Jangan sampai bau ketek. Maka pastikan kita berpakaian yang rapi, harum, tidak bau ketek. Sehingga orang yang berinteraksi dengan kita ngerasa nyaman. Sehingga ketika kita tampil di depan umum merasa percaya diri. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kenali panggung, ruangan, dan audiens. Nah, untuk bisa mengenali panggung, audiens, dan ruangannya seperti apa, maka kita harus datang tadi, yaitu adalah sebelum acara dimulai. Dan kita bisa melakukan survei. Jadi saya biasanya begitu ya. Jadi misalkan saya mengisi sebuah program training atau seminar di hotel, maka malamnya saya akan lihat dulu dan akan berkoordinasi dengan panitia. Kita akan setting layoutnya seperti apa, di mana pembicara, di mana peserta, di mana panitia, seperti itu. Sehingga ketika pada saatnya besok pagi kita mengisi acara, kita sudah siap. Itu yang berapa tadi? Yang pertama apa? Saya ulangi lagi, latihan di rumah. Yang kedua, datang sebelum acara dimulai. Yang ketiga, pahami materi. Yang keempat, buat catatan ringkas. Yang kelima, cek penampilan. Yang keenam, kenali panggung, kemudian ruangan dan audiens. Dan yang ketujuh adalah bacalah basmalah atau doa. Jadi sebelum kita panggil, di depan misalkan, kepada yang terhormat, Bapak Namin Abibnu Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget, kami silakan untuk mengisi acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada hamba untuk mengisi acara pada hari ini. Semoga memberikan keberkahan untuk para peserta semua. Bismillahirrahmanirrahim. Maju ke depan. Biasanya kita nih, seperti saya, walaupun kita sudah sering berbicara, itu ada saja di tiga menit pertama grogi, dan insya Allah di kesananya sudah biasa. Kenapa? Karena kita sudah bisa berinteraksi dengan audiens kita. Jadi 7 cara mengurangi rasa grogi ini, silakan teman-teman Bapak Ibu guru bisa praktekkan di rumah dan terus diasah agar kemampuan public speaking kita semakin bagus. Terima kasih, saya Namin Abibnu Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.